Kita segera buka Alkitab kita bersama dalam Mazmur pasalnya yang ke-37. Kita akan banyak baca ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, jadi pastikan saudara tidak ketinggalan. Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-26. Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudara, salah satu janji firman Tuhan untuk saudara dan saya adalah Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, saya mau tanya sama saudara, orang berkenan bisa jatuh apa enggak, saudara? Bisa ya? Jadi jangan pernah berpikir kalau kita udah rajin kebaktian, rajin baca firman Tuhan, nggak bisa kepleset. Bisa, ya. Tapi janji Tuhan adalah orang tersebut tidak sampai tergeletak karena Tuhan menopang tangannya. Lalu pemazmur menambahkan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi nggak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. Justru sebaliknya yang terjadi, anak cucu mereka jadi berkat dimanapun mereka berada. Saya percaya ini adalah kerinduan kita bersama-sama, saudara dan saya. Ya, kita dong pengen banget ngelihat anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi mendatang, mereka jadi berkat dimanapun mereka berada. Setuju, saudara? Nah, sekarang pertanyaannya, orang yang berkenan itu seperti apa sebenarnya? Atau orang benar itu sebenarnya seperti apa? Karena banyak orang Kristen suka datengin saya, mereka mulai punya statement seperti ini. Pak, orang yang berkenan adalah orang yang semenjak bertobat, gak pernah bikin salah lagi sampai hari ini. Lalu ada orang Kristen lagi datengin saya, Pak, orang yang benar adalah orang yang sempurna, gak pernah bikin dosa. Hah? Saudara, pagi hari ini kita akan lihat apa yang Yesus katakan soal hal ini. Coba sekarang kita buka sama-sama Lukas pasalnya yang ke-6, coba. Kita lihat orang benar itu sebenarnya seperti apa. Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-46, sampai ayatnya yang ke-49. Lukas pasalnya yang ke-6, ayat 46 sampai ayat yang ke-49. Judulnya apa tuh saudara di atas? Dua macam dasar. Oke, Yesus bilang begini. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Tapi barang siapa mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh, dan hebatlah kerusakannya. Saudara, dari jauh hari Yesus sudah memperingatkan saudara dan saya bahwa pengikutnya ada dua macam. Ya, macam pertama adalah pengikut yang suka mendengar dan suka melakukan apa yang dia dengar. Dan Yesus menyamakan pengikut-pengikut tersebut, mereka sama seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Waktu ada banjir, waktu ada angin ribut, rumah itu nggak bisa digoyahkan, kata Yesus, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, kata Yesus, ya, orang-orang yang punya kebiasaan mendengar saja, ya, ini pengikut macam kedua, tapi nggak suka melakukan, Yesus menyamakan orang-orang tersebut, mereka seperti orang yang membangun rumah di atas tanah tanpa dasar. Waktu ada angin ribut, waktu ada banjir, rumah itu segera rubuh, kata Yesus, dan hebatlah kerusakannya. Saudara, saya percaya semua saudara di sini sudah tahu bahwa orang kelihatan aslinya kalau ada masalah. Iya apa iya? Kok belaga nggak tahu gitu saudara mukanya? Hah? Di kebaktian kita lihat kanan, lihat kiri, lihat belakang, kita akan lihat muka malaikat. Percayalah. Di tempat kebaktian. Tapi percayalah, orang kelihatan siapa dirinya
kalau ada masalah menekan hidupnya. Orang kelihatan aslinya siapa? Nah, orang-orang yang punya kebiasaan ya, membangun dasar hidupnya di atas mendengar dan melakukan, ya. Orang-orang tersebut sebelum, waktu, sesudah masalah selesai. Orang-orang tersebut luar dalam sama aja. Hah? Tapi orang-orang yang cuma punya kebiasaan mendengar saja, melakukan nggak suka. Sebelum ada masalah, waktu ada masalah beda nih orang-orang. Sebelum ada masalah kayaknya fine-fine aja. Waktu ada masalah datang, Yesus juga udah bilang kan, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara, saya mau yakinkan saudara pada pagi hari ini, percayalah, lawatan Allah terjadi sama hidup saudara tidak tergantung, gak ada hubungannya sama pembicara. Halo? Lawatan Tuhan atas hidup saudara dan saya gak ada hubungannya sama pembicara di depan. Pak, buktinya mana, Pak? Karena begini, saudara. Banyak gereja Tuhan, di sini nggak ada tapi. Banyak gereja Tuhan, mereka lagi diserang sama roh bioskop. Tahu bioskop? Yang tahu cuma 2, yang lain bergaul. 21, Avatar, udah nonton? Hah? Nontonlah Avatar, bagus. Hah? Saudara, prinsip bioskop adalah begini. Filmnya bagus, penuh. Filmnya jelek, kosong bioskopnya. Dan itu gampang banget kelihatan di koran. Film kalau udah gak ada yang nonton, gambarnya menciut dengan cepat. Gitu, berarti gak ada yang nonton. Hah? Dan gereja lagi diserang sama roh gini-ginian. Hah? Yang di depan bagus, penuh. Pembicaranya jelek dari pedalaman, namanya pendeta Dono, gak ada yang mau datang. Kita mulai mengidolakan pembicara-pembicara tertentu. Padahal lawatan Tuhan gak ada hubungannya sama pembicara. Hah? Pak, buktinya mana, Pak? Ada di Alkitab loh. Yesus datang di Nazaret gak terjadi apa-apa. Yesus lah yang datang. Karena apa? Penduduk Nazaret nolak Yesus. Mereka dengerin Yesus, tapi mereka gerasak-gerusuk di belakang Yesus kan. Mereka bilang, ini anaknya Ucup sama Maria dulu kan? Kok khotbah-khotbahin kita sekarang? Hah? Mereka nolak. Apa yang Yesus katakan ditolak sama mereka, tidak terjadi apa-apa di Nazaret. Tapi kalau saudara baca cerita di Perjanjian Lama, ada seorang pembicara datang di sebuah kota namanya Niniwe, tidak naik pesawat Garuda, nggak naik Toyota Alphard, nggak naik Kijang Innova, datangnya dimuntahin dari mulut ikan. Bayangin nih pembicara nggak karuan pasti baunya, karena baru dikerem 3 hari di perut. Dandanannya nggak karuan, rambutnya nggak karuan. Khotbahnya biasa aja kalau saudara baca, namanya Yunus. Tapi anehnya satu kota Niniwe dilawat sama Tuhan. Why? Karena penduduk kota Niniwe, mereka pengen melakukan apa yang mereka sudah dengar. Mereka sendiri yang pengen bertobat. Makanya mereka dilawat sama Tuhan. Percuma kita sering-sering dengar, tapi nggak melakukan, lawatan Tuhan nggak akan terjadi. Bahkan kalau saudara baca Ulangan 28, syarat kita nerima berkat Tuhan kalau kita punya kebiasaan mendengar dan mau melakukan. Pak, melakukan firman Tuhan gimana? Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Belajarlah berterima kasih setiap hari sama Tuhan. Ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Saya mau ajak saudara-saudara di Mangga 2 ini. Ya, mulailah berterima kasih sama orang-orang yang nyakitin kita. Setuju? Keberatan. Saudara tahu nggak, orang yang nyakitin saudara dan saya, mereka punya jasa besar dalam hidup saudara dan saya. Apa jasa mereka? Mereka membuat hidup saudara dan saya lebih kuat berdiri hari ini. Iya apa ya? Iya kan? Kalau mau positif kayak gitu yang terjadi. Tapi kalau ininya negatif terus, kita akan terus kepahitan. Kita akan gosipin tuh orang terus, ruginya di kita sendiri. Kepahitan kita yang rugi. Gosip kita yang rugi. Jadi stop kepahitan, stop gosipin tuh orang. Mulailah berterima kasih sama Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan kirim itu orang masuk di halaman hidup saya. Kalau itu gak pernah terjadi, saya mungkin gak kuat berdiri hari ini. Terima kasih sama orang-orang yang bohongin saudara. Setuju saudara? Orang yang bohongin saudara dan saya, mereka membuat hidup saudara dan saya lebih pintar hari ini. Coba gak pernah dibohongin, blow on terus pasti sampai hari ini. Tapi untung pernah dibohongin kan?
lebih wise, lebih pintar kita hari ini, lebih bijaksana. Nah saudara, pagi hari ini saya mau kasih cerita dari Alkitab juga, tentang dua orang. Satu suka mendengar, satu lagi suka mendengar dan mau melakukan. Dan kita akan lihat apa yang Tuhan kerjakan sama hidup mereka berdua. Kita buka sama-sama sekarang, Lukas pasal yang ke-23 coba. Lukas 23. Ayatnya yang ke-25. Lukas 23, ayatnya yang ke-25. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan apa saudara? Jangan ditutup dulu Lukas 23-nya. Ayat ini berbicara tentang seorang yang namanya Pilatus. Saya yakin banget semua saudara yang hadir tahu ceritanya Pilatus. Saya mau tanya sama saudara, Pilatus tahu yang benar nggak saudara? Tahu. Bahkan kalau saudara baca buku sejarah Romawi, Pilatus menyelidiki Yesus dari segala arah. Dan dia nggak bisa menemukan kesalahan Yesus sedikit pun. Dia tahu yang benar, dia sudah dengar yang benar. Tapi waktu Yesus diperhadapkan sama dia, jelas firman Tuhan mengatakan Pilatus menyerahkan Yesus untuk diperlakukan semau-maunya. Dan sikapnya Pilatus sampai hari ini masih sering terjadi dalam tubuh Kristus, tapi di sini nggak ada. Banyak dari orang Kristen tahu yang benar, tapi kita memperlakukan Yesus semau-maunya kita aja. Padahal tahu yang benar. Kita tahu selingkuh tuh enggak. Enggak setia berarti, enggak boleh. Tapi kita mulai cari alasan untuk benerin diri. Tuhan tahulah. Saya udah kawin 20 tahun, makan hati 20 tahun Tuhan. Sehari aja saya mau pergi sama laki-laki itu. Sehari aja saya mau pergi sama wanita itu Tuhan. Sehari, maksud Tuhan nggak ngerti sih? Kita mulai cari pembenaran. Pembenaran sama kebenaran beda loh. Huruf depannya aja udah beda kok. Tapi kita seringnya begitu. Kita cari pembenaran dan memperlakukan Yesus semau-maunya kita aja. Padahal tahu yang benar. Kita dari kecil mungkin udah ngelotok di kepala kita. Jangan mencuri. Tapi sampai hari ini kita terus beli DVD bajakan. Padahal tahu yang benar kok. Bahwa kalau kita ngebajak, ya beli bajakan. Saya mau tanya sama saudara deh. Misalnya saya tawarin saudara misalnya. Bu atau Pak, mau nggak ada mobil nih? Mau beli nggak? Mobil apa Pak? Mobil Wrangler dan murah, saya kasih harga murah. Dari mana Pak? Curian. Mau beli nggak saudara? Nggak ada yang mau kan? Nah, kenapa dan beli DVD bajakan? Itu sama aja barang curian. Tapi bukan saudara, kita mau beli seringkali. Kita udah tahu Yesus ngomong, ya, apa yang kamu harus berikan buat kaisar, kasih buat kaisar. Apa yang harus kamu berikan buat Allah, berikan buat Allah. Yesus lagi ngomong soal teks, soal pajak. Tapi seringkali waktu kita diperhadapkan sama kebenaran, orang pajak datang ke kantor kita. Kita mulai sembunyiin beberapa angka. Biar itu orang pajak nggak lihat. Supaya tidak mengganggu penghasilan kita. Saudara, saya bisa cerita sama saudara sampai pagi. Bagaimana orang yang bayar pajak, taat pajak, diberkatinya luar biasa sama Tuhan. Maaf istilah saya, diberkatinya gila-gilaan sama Tuhan. Luar biasa, karena dia taat. Walaupun dimain-mainin uangnya, dia tetap taat. Tahu yang benar, tapi memperlakukan Yesus semau-maunya kita. Sekarang kita lihat ayat selanjutnya, ada orang lain muncul, saudara. Ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon. Dari mana, saudara? Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Ayat ini berkata tentang seorang yang namanya Simon dari Kirene. Saudara, tolong diingat baik-baik. Kirene adalah sebuah kota yang ada di negara Libya. Ya, Libya. Libya ada di benua mana, saudara? Afrika.
letaknya di sebelahnya Mesir, Afrika bagian utara. Ya. Peristiwa penyalipan Yesus terjadi di mana, saudara? Yerusalem, negaranya Israel, benuanya beda, Asia sudah. Ya. Nah, Kirene itu adalah kota yang ada di negara Libya. Nah, saudara, for your information, orang zaman dulu kalau bisa traveling antar negara dari Libya sampai Israel, orang tersebut masuk hitungan orang yang kaya rayanya luar biasa. Dan banyak buku mengatakan Simon datang ke Yerusalem, dia pengen lihat Easter celebration. Hah? Karena perayaan Paskah dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, sampai hari ini selalu seru. Betul apa betul? Kumpul-kumpul, makan-makan, hari ini cari-cari telur, seru selalu. Dan Simon as a turis, sebagai turis, dia pengen lihat gitu-gituan. Ya. Tiba-tiba lagi jadi turis, suruh bantuin orang yang mau dihukum mati. Can you imagine? Bisa bayangin? Beberapa teman kantor saya kalau hari Minggu nomor handphonenya diganti. Karena apa? Nggak mau diganggu sama urusan kerjaan. Saudara bayangin saudara mendarat di Bali, tiba-tiba saudara dicegat sama Brimob. Jangan masuk ke Bali. Kenapa? Ikut kami ke Nusa Kambangan. Ngapain? Bantuin kami untuk eksekusi orang yang mau dihukum mati. Saudara kan, nggak penting banget Pak Brimob. Hah? Saya mau liburan. Hah? Kita nggak terima pasti. Tapi Simon dalam Alkitab, nggak ada alasan A, alasan B, C atau D yang menyatakan dia keberatan. Tidak ada sama sekali. Dia langsung angkat tuh salib. Ya mungkin kena sama baju mahalnya mungkin. Darahnya kena di bajunya, robek mungkin bajunya. Tapi dia nggak peduli. Hah? Simon justru kebalikannya Pilatus. Nah kayaknya pribadi kayak Simon banyak di gereja ini. Simon adalah seorang yang mau diperlakukan Yesus semau-maunya Yesus. Hah? Ngampunin. Nggak enak, saya ngerti kok. Ngampunin tuh nggak enak. Tapi karena Yesus yang ngomong, saya mau ngampunin Tuhan. Mau diperlakukan Yesus semau-maunya Yesus. Dan saudara, selama Yesus melakukan pelayanannya 3,5 tahun, kabar soal Yesus itu tersiar di seluruh Asia Kecil dan Afrika bagian utara. Ya. Jadi selama Yesus lagi melakukan pelayanan, Simon mungkin sudah dengar di Kirene ada orang dari Galilea, rambutnya gondrong berewokan, bangkitin orang mati, sembuhin orang sakit, dan seterusnya. Dan waktu dia lagi jadi turis, dia ketemu mata orang, tapi itu orang udah babak belur. Udah gak berbentuk mungkin. Hah? Waktu dia lihat, ya, dia gak banyak tanya, dia langsung angkat itu salib. Dia gak peduli lagi Simon, berapa kayanya isi kantongnya. Dia gak peduli lagi kedudukannya apa di Kirene. Dia gak peduli mas statusnya lagi liburan. Gak peduli dia. Dia angkat tuh salib. Ya. Sampai orang Yahudi saudara, kalau saudara sempat ke Israel hari ini. Orang Yahudi itu gak percaya. Karena orang Yahudi kan hitungan kan, orang-orang Yahudi. Mereka tahu Simon tuh turis, mereka tahu lah. Ya. Dan mereka tahu banget kalau turis pasti kantongnya tebel. Mereka tahu. Tapi ini kok turis, orang kaya, mau bantuin orang yang dihukum salib. Karena salib menurut orang Yahudi adalah hukuman yang memalukan dan untuk orang-orang rendahan. Orang Yahudi sampai saking gak habis pikir, mereka bangun tugu perjumpaan Simon dengan Yesus. Saking mereka gak habis pikirnya. Dan tugu itu masih ada sampai hari ini. Ya, perjumpaan Simon and Jesus. Saudara, ternyata Tuhan gak tinggal diam. Antasari bilang Tuhan gak tidur, itu benar. Ya, benar itu, Tuhan gak tidur. Benar banget. Ternyata Tuhan kasih dampak buat kehidupan dua orang ini, Pilatus sama Simon. Ya, Pilatus dulu kita mulai. Pilatus namanya nggak muncul lagi di Alkitab. Pilatus. Tapi kalau saudara baca buku sejarah-sejarah Romawi, Pilatus akhir karirnya ketangkep KPK. KPK zamannya mereka, nggak tahu namanya apa. Hah? Dan akibat dia korupsi, Pilatus dijatuhin hukuman mati, dipenggal kepalanya. Itu Pilatus.
akhir hidupnya dan akhir karirnya. Kita nggak pernah tahu, mudah-mudahan sebelum dipenggal dia minta ampun sama Tuhan Yesus. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Simon dari Kirene juga nggak banyak namanya di Alkitab, tapi ternyata ada beberapa ayat yang membuktikan bahwa Tuhan menyertai Simon. Ya, walaupun cuma sedikit, tapi buktinya kuat banget. Sekarang kita buka sama-sama coba Markus pasalnya yang ke-15. Markus 15. Ayatnya yang ke-21. Markus 15. Ayatnya yang ke-21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan siapa saudara? Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Oh, ternyata Simon punya dua anak kata Alkitab. Alexander dan Rufus. Dan Simon pasti ada istrinya, nggak mungkin dia lahirin tuh dua anak sendiri. Hah? Punya family pasti, Simon. Ya. Dan saudara, tolong diingat baik-baik. Injil Markus adalah Injil yang spesial ditulis buat orang-orang Roma. Jadi Markus abis tulis ini semuanya, Markus masukin ke amplop FedEx, dia datang ke kantor FedEx, dia kirim ke Roma. Ya. Jadi Markus nggak dibaca sama orang-orang Yerusalem, Injil Markus. Hanya dibaca sama penduduk Roma. Nah Roma, negaranya udah beda. Negaranya namanya Itali. Benuanya udah beda. Benuanya apa saudara? Eropa. Klub bolanya AS Roma, kalau saudara senang sepak bola. Ya. Jadi Markus tulis ini hanya untuk dibaca sama orang-orang Roma. Nah sekarang, ya kita buka coba Roma pasal yang terakhir coba. Roma 16. Roma 16 itu sebelum 1 Korintus 1 dan sesudah Roma 15. Roma 16. Roma 16 ayatnya yang ke-13. Paulus kirim salam, salah satunya begini. Salam kepada siapa saudara? Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Oh, ternyata nih buktinya bahwa Tuhan menyertai Simon dari Kirene. Ya. Keluarganya Simon, ternyata Tuhan gak tinggal diem. Salah satu anaknya Simon yang namanya Rufus jadi orang pilihan dalam Tuhan dan jadi orang yang cukup punya pengaruh untuk jemaat di Roma, Italia. Bayangin saudara, keluarga dari Afrika, ya, dari kota yang nggak ada di peta namanya Kirene, tiba-tiba Tuhan pakai keluarga ini untuk jadi berkat, punya pengaruh di negara yang mereka nggak pernah pikir mungkin sebelumnya. Namanya kota Roma, negaranya Itali. Dan Paulus bisa menganggap ibunya Rufus, berarti istrinya Simon kan itu. Ibunya Rufus udah kayak mama saya sendiri. Saudara, saya percaya sekali, ya. Ternyata janji Tuhan dari kitab Mazmur yang kita baca tadi, ya, ternyata itu terjadi sama keluarganya Simon. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh, nggak sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi nggak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. Justru sebaliknya, mereka jadi berkat dimanapun mereka berada. Dan itu terjadi buat keluarganya Simon. Dan saya percaya itu akan terjadi sama keluarganya saudara. Paulus bisa mengatakan Rufus adalah orang pilihan dalam Tuhan. Coba kalau saudara pikirin baik-baik, ini adalah keinginan kita bersama. Saudara pengen dong, apapun profesi anak-anak kita, cucu-cucu kita, mereka jadi orang pilihan dalam Tuhan. Hah? Gak ada satupun di antara kita yang pengen lihat anak kita jadi orang pilihan Densus 88 misalnya. Gak ada yang mau kan? Hah? Anak kita jadi orang pilihan KPK paling dikejar.
Orang pilihan imigrasi paling dicekal, nggak boleh keluar Jakarta. Nggak pengen kita lihat anak-anak kita kayak begitu. Apapun profesi mereka mau atlet, mereka mau banker, mereka mau apapun, tapi mereka jadi orang pilihan di dalam Tuhan. Saudara, syaratnya cuma satu. Jadilah orang yang berkenan di mata Tuhan. Orang yang berkenan itu sebenarnya seperti apa sih? Orang yang berkenan dan orang benar adalah orang yang mau mendengar dan mau melakukan apa yang mereka dengar. Itu dia. Orang-orang tersebut mereka akan disayang sama Tuhan. Saudara, kita bisa kepleset sebagai orang-orang Kristen. Udah Kristen, bisa kepleset kok. Tapi saat kita kepleset, jangan muka dua, kayak musuhnya Batman, two face. Jangan muka dua, waktu kepleset, akui salah kita. Dan lari ke Tuhan, jangan lari ninggalin Tuhan, jangan. Banyak orang Kristen waktu kepleset, terintimidasi, dia tinggalin Tuhan langsung. Saya udah gini, gitu. Tuhan nggak ini lagi sama saya. Saudara, kitab Amsal mengatakan, nama Tuhan kayak menara yang kuat. Orang selamat kalau lari ke sana. Jadi kalau kita kepleset, ya, ambil keputusan, Tuhan saya mau lakukan firman Tuhan. Tetap ambil keputusan seperti itu. Ayat terakhir, Ulangan 32. Kenapa kalau ayat terakhir pada senyum-senyum? Ayatnya doang terakhir, pembahasannya masih panjang. I'm kidding. Ulangan 32, nyanyian Musa ini, kita baca ayat 11, dan ayat yang ke-12 bagian A saja. Ayat 11 dan 12 bagian A. Ulangan 32. Laksana apa saudara? Menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat 12 bagian A saja. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Oke, jangan ditutup dulu Ulangan 32-nya. Saya pertama kali baca ayat ini saya nggak ngerti saudara. Maksudnya apa nih? Laksana Raja Wali ini, itu dan lain sebagainya. Sampai satu hari saya dapat DVD keluaran Discovery Channel soal burung Raja Wali. Waktu saya nonton, saya kaget banget saudara. Karena ayat ini 100% akurat. Jadi ternyata begini. Raja Wali, kalau anak-anaknya udah mau lahir, ya, ini mamanya akan bawa nih telur-telur ke tebing yang tingginya luar biasa. Raja Wali. Dan sampai di tebing yang tinggi banget, ini mama Raja Wali induknya akan bikin sarang buat kelahiran anak-anaknya. Dan sarang Raja Wali itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, duri-duri. Yang kedua, jerami-jerami dan daun-daunan. Yang ketiga, bulu-bulu dari sayap mamanya. Jadi nih sarang. Telur-telur ditaruh situ sama mamanya. Ya. Dan tibalah hari kelahiran, telurnya netes semua, keluarlah bayi-bayi Raja Wali. Dan menurut penelitian, sarang Raja Wali tersebut canggih banget. Kenapa canggih? Karena kalau malam ini bayi-bayi nggak mungkin kedinginan, siang nggak mungkin kepanasan. Tapi kalau saudara coba-coba bikin sarang kayak gitu di rumah saudara, taruh bayi Raja Wali, siang kepanasan mereka. Kenapa? Karena pengaruh tempat yang tinggi banget, udara tipis, fungsi sarangnya berubah. Jadi seperti itu. Tiap hari bayi-bayi Raja Wali nangis sedikit, makanan datang di mulut mereka. Tak. Minum datang. Tak. Makanan datang. Diurusin benar-benar sama mamanya. Ya. Jadi gede, jadi gede, jadi gede. Saya mau tanya sama saudara, Raja Wali punya nggak potensi untuk terbang? Coba jawab. Punya semenjak lahir ya. Udah built in. Ya. Udah ada talenta di dalamnya untuk bisa terbang. Beda sama ayam. Ayam, mau saudara ajarin dia terbang sampai dia numbuh gigi sekalipun, dia nggak mungkin bisa terbang. Karena ayam nggak punya talenta untuk terbang. Ikan nggak punya talenta untuk terbang. Ikan beda, ayam beda talentanya. Raja Wali udah punya dari lahir. Ya. Nah, semakin gede, paruhnya mulai kayak mamanya, sayapnya mulai kayak mamanya. Tapi kerjaannya bobok terus nih kakak beradik. Mamanya tahu dong mereka bisa terbang sebenarnya.
Mamanya satu hari, waktu lihat mereka udah kayak mamanya, dan mamanya pikir mereka udah siap. Mulai mamanya seperti yang firman Tuhan tulis buat saudara dan saya. Menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Digoyangin mamanya. Anak-anak pikir mereka dinina boboin. Makin ngorok mereka. Mamanya makin kesel, digoyangin makin kencang. Apa yang terjadi? Bulu-bulu mulai beterbangan semua dari itu sarang. Digoyangin terus mamanya gak stop. Apa yang terjadi? Jerami-jerami dan daun-daunan mulai jatuh semua. Tinggal apa saudara? Duri. Waktu tinggal duri, mamanya stop. Ya. Dan anak-anak Raja Wali udah gak nyaman lagi di rumah. Kemana aja ketusuk duri. Dan kalau mereka bisa ngomong pakai bahasa manusia, ya, mereka mungkin mulai ngomong kakak beradik, Kak, gak enak ya sekarang di rumah? Kakaknya ngomong, iya dek, gak enak. Adiknya langsung nimpalin lagi kakaknya, keluar aja yuk kak. Bungsu biasa, badung kan bungsu. Mereka keluar, kakak beradik. Mereka gak sadar, mereka ada di tebing yang tinggi banget. Gak sadar, gak pernah lihat dunia soalnya, lihatnya tempat tidur terus. Mereka keluar, saya mau tanya, udah pada bisa terbang belum? Belum bisa. Waktu mereka keluar, mereka jatuh dengan cepatnya ke bawah. Dan lucunya waktu mereka lagi jatuh, persis Alkitab ngomong. Mamanya itu malah melayang-layang di atas anak-anaknya. Mamanya kayak gak peduli, anak-anaknya lagi jatuh, mamanya mencelok sana, mencelok sini, main-main kayak gak peduli. Itu kalau zaman sekarang, anak lagi sakit, mama main-main di mall. Nah kayak gitulah kira-kira. Kayak gak peduli banget gitu loh. Tiba-tiba saudara, waktu nih kakak beradik udah pasrah. Kak, matilah kak, kita kak. Udah deket soalnya. Lagi jatuh mungkin mereka teriak nih kakak beradik, mama jahat gitu. Karena mamanya kayak gak peduli. Banyak nonton film gue nih. Mungkin kakaknya udah peluk adiknya, karena mereka udah deket. Udah tinggal hitungan detik mereka mati. Mati udah depan mata. Waktu mereka udah dekat sama dataran di bawah, mamanya baru ambil keputusan jemput mereka. Mamanya nukik ke bawah, sayapnya gak dibuka, sayapnya ditutup. Akibat sayapnya ditutup, kecepatan mamanya melebihi kecepatan anak-anaknya. Udah kayak F1 lawan bajai. Kenceng banget mamanya. Dan seperti Alkitab katakan, menampung seekor demi seekor. Dijemput ternyata satu-satu, kakaknya duluan. Plek, adiknya. Cek, adiknya lagi yang paling kecil. Dijemput. Mendukung mereka di atas kepaknya. Baru diajak terbang nih kakak beradik sama mamanya. Lalu ayat 12 tadi bilang apa? Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Mazmur tadi bilang apa saudara? Aku jatuh, tapi gak sampai tergeletak karena tangan Tuhan menopang tangannya. Simon dari Kirene, liburannya berantakan tiba-tiba. Tapi Tuhan gak tinggal diam. Tuhan bawa Simon dan keluarganya ke tempat yang mereka gak pernah pikirin sebelumnya, gak pernah lihat sebelumnya. Saudara, Raja Wali adalah makhluk hidup satu-satunya, bukan burung ya, makhluk hidup satu-satunya yang matanya bisa lihat matahari. Manusia aja gak bisa kok. Manusia mesti pakai sunglasses. Raja Wali pakai mata telanjang, dia bisa lihat matahari, sumber terang itu. Dan Raja Wali, kalau lagi berantem sama musuhnya, saya lupa burung apa namanya. Musuhnya Raja Wali itu kalau sayapnya dibuka lebih gede dari tangan saya, saudara. Gede sayapnya. Ya. Kalau lagi berantem, Raja Wali udah mulai berdarah, Raja Wali akan terbang ke arah matahari. Ya, musuhnya rabun, nggak bisa ngejar ke sumber terang, dan Raja Wali selamat karena dia terbang ke sana. Dan Raja Wali kalau udah mau mati, dia akan balik ke tempat kelahirannya di tebing yang tinggi banget. Ya, dia akan mulai nongkrong di situ sambil liatin matahari. Wih, heroik banget loh, mau mati doang kayak gitu. Kayak film kungfu loh. Sampai tiba hari kematiannya,
di tempat kelahirannya, di tebing yang tinggi, dia mati Raja Wali. Bayangin saudara, cara dia hidup, cara dia fight, cara dia mati, semuanya serba luar biasa, Raja Wali. Dan Tuhan ngelihat saudara dan saya, kita seperti itu. Hah? Tapi banyak orang Kristen, sekali lagi di sini nggak ada, mereka memilih bukan jadi Raja Wali, mereka pilihnya mereka jadi ayam. Ayam ketebak kemana-mana. Hah? Ayam matinya beda sama Raja Wali. Ayam matinya bahasa suara pembaruan mengenaskan. Dipotong-potong di dapur kan, ayam tek 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 tek. Hah? Dada sendiri, paha aja jadi dua, paha atas, paha bawah. Hah? Dan ayam ketebak karirnya. Hah? Habis dia dipotong-potong, dia perginya ke dua tempat. Kalau mau kelas internasional, Kentucky Fried Chicken. Kalau lokal, Nyonya Suharti. Udah, ketebak ke situ-situ aja udah pasti. Hah? Tapi kalau saudara dan saya, kita milih kita jadi Raja Wali. Raja Wali itu hal-hal yang gak pernah dilihat manusia, gak pernah didengar telinga manusia, justru Tuhan akan sediakan untuk hidup saudara dan saya. Pengalaman yang kita gak pernah pikir sebelumnya. Daerah yang kita gak pernah lihat sebelumnya. Justru Tuhan sediakan itu untuk saudara dan saya. Asal apa saudara? Kita tiap hari ambil keputusan, Tuhan, saya mau mendengar, dan gak hanya itu aja, saya mau melakukan apa yang saya dengar. Tiap hari. Belajar saudara, tiap hari melakukan firman Tuhan. Belajar tiap hari. Ya, saudara akan lihat hasilnya akan luar biasa. Saudara tolong diingat satu hal. Ketidaknyamanan itu sama dengan kemajuan. Jadi kalau Tuhan izinkan ada ketidaknyamanan terjadi, bukan Tuhan jahat, Tuhan pengen saudara naik kelas justru. Tapi kalau saudara milih untuk nyaman, percayalah, nyaman sama dengan jalan di tempat. Lari di tempat, gak kemana-mana. We are heading nowhere. Tidak pergi kemana-mana. Ya. Tapi kalau ketidaknyamanan, ya, kalau Tuhan izinkan dia goyang bangkitkan isi sarangnya, percayalah, berarti saudara mau lihat kemajuan dalam kehidupan saudara. Amin, saudara-saudara. Saya percaya banget kerinduan kita sama. Mungkin tahun 2009 kemarin banyak hal yang gak nyaman terjadi. Tapi percayalah, tahun 2010 saudara akan lihat kemajuan yang datangnya dari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, saya akan tutup dengan cerita ini. Tadi pagi saya cerita soal Padang, sekarang saya juga mau cerita soal Padang, tapi different story. Saya punya teman baik, saudara, namanya John Lim. Saya panggil dia Yohanes. Saya panggil dia. Dia dari dulu, saudara, selalu adalah orang yang saya lihat mau melakukan firman Tuhan. Orangnya kayak begitu. Perpuluhan ada 6.000 aja disetor sama dia, saudara. Itu Yohanes. Saya ngelihat dia dari dulu. Dan dari dulu, dia selalu bilang gini sama saya, Jess, gue pengen banget dengar suara Tuhan tapi gak pernah bisa. Dia selalu ngomong gitu. Tiba-tiba saudara, tanggal 29 September, ya, pagi-pagi dia BB-in saya. Ya, dia BB-in saya, dia bilang gini, Jess, kayaknya gue denger deh suara Tuhan. Saya BB-in dia balik, yang bener loh, bukan suara tukang bubur kan? Bener dia balas, bener banget gitu. Kayak ada impresi kuat, gue harus baca Mazmur 91. Saya balas dia, ya udah baca dan. Saudara, saya nggak ngikutin Yohanes tanggal 29 September seharian, saya nggak ngikutin dia. Tapi lately, ya, ternyata waktu baru semua kejadian, ternyata tanggal 29 yang terjadi adalah dia suruh baca Mazmur 91 seharian. Suara itu kencang banget di hatinya dia, ya. Dan setiap sampai di ayat, saudara ingatlah pasti, walaupun 10.000 rebah dan 1.000 rebah di kanan kirimu, engkau nggak akan kena, ya. Sampai di ayat itu, hatinya langsung kayak berteriak, aminkan ayat itu. Jadi sepanjang hari tanggal 29 September, dia ngomong amin terus. Sampai anak-anaknya bingung, Papa kenapa sih ngomong amin terus? Jemput anaknya, dia ngomong amin terus di mobil. Tanggal 30 September, dia udah lupa sama kejadian kemarin.
tiba-tiba jam 6 sore, kita semua warga Indonesia, kita dengar dari Padang ada peristiwa gempa. Saudara, Yohanes, mama kandungnya dan adiknya yang paling kecil tinggalnya di Padang. Ya, tinggalnya di Padang. Mulai jam 6 dia teleponin Padang. Kalau saudara masih ingat, Padang keputus komunikasi selama 2 jam. Dia coba telepon, nggak pernah masuk. Dan dia mungkin udah putus asa, dia telepon saya nggak bilang halo, nggak bilang lo di mana Jess, ya, dia cuma nangis doang telepon saya. Saya angkat halo, dia cuma nangis doang, nangis doang. Akhirnya saya memutuskan ketemu sama dia. Dia nangis, saya bilang, yo sabar dulu. Semua putus kok, dibilang. Hah? Nggak cuma telepon rumah nyokap aja yang putus, semuanya nggak ada yang bisa dihubungin di Padang. Tiba-tiba saudara 7:30 malam, ya, waktu Indonesia bagian barat. Provider pertama yang nyala di Padang adalah Asia. Kok jadi promosi gini sih gue ya? Hah? Oh, kartu halo loh saya. Dia telepon, Asianya nyambung, Asia mamanya. Dan mamanya yang ngangkat. Yo, begitu. Depan saya. Yo, Yohanes kaget dong. Hah? Mama gimana? Gak apa-apa gak di sana? Mamanya mulai cerita. Yo, ingat rumah kita? Ingat, katanya. Habis gempa, mama kembali ke rumah. Rumah mama dan 3 rumah ke kanan masih berdiri. Habis rumah keempat, rumah kelima, dan radius 2 km di perumahan kita, semuanya rata sama tanah. Dan gak itu aja yo. Waktu mama masuk dalam rumah, gak ada satu kaca, tembok, dinding yang retak sedikit pun. Cuman barang-barang doang yang berantakan. Yohanes selama mamanya ngomong, mukanya kayak orang blow on gitu. Hah? Saya panik juga kan dari sebelah, saya bilang, kenapa saya gitu-gituin terus. Hah? Ternyata mamanya lagi cerita gitu. Dan ternyata endingnya mamanya cuma bilang gini, yo, mama mau bersihin rumah dulu ya sama adekmu, nanti telepon lagi, dah gitu. Yohanes gak sempat ngomong, mama tunggu dulu, udah ditutup sama mamanya. Saudara, ternyata Tuhan Yesus, Tuhan kita yang kita sembah masih melakukan hal yang luar biasa sampai hari ini. Dia berbicara sama anak-anaknya yang benar-benar cari dia. Hah? Ternyata tanggal 29, dia suruh ngaminin Mazmur 91, ternyata untuk mamanya dan adiknya yang ada di Padang. Walaupun 10.000, 1.000 rebah di kanan kirimu, engkau gak akan kena. Dia suruh aminin seharian, ternyata itu berguna untuk ibunya dan adiknya yang paling kecil. Saudara, kalau kita anak-anak Tuhan, kita mau mendengar dan mau melakukan apa yang kita dengar. Percayalah, Tuhan yang kita sembah, Dia masih melakukan hal yang luar biasa sampai hari ini. Luar biasa. Ya, saya percaya banget bisnis saudara akan makin luar biasa. Orang-orang mungkin boleh ngomong, wah susah sekarang ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi justru anak-anak yang cinta Tuhan, yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, bisnis mereka akan terus naik dan gak turun lagi. Ya, keluarga mereka akan diberkati sama Tuhan. Kesehatan akan selalu menyertai. Ya, anak-anak saudara, ya, dan lain sebagainya. Segala yang bagus, segala yang mulia, dan lain sebagainya, itu menjadi hak saudara. Menjadi milik saudara. Amin, saudara-saudara. Asal kita ambil keputusan tiap hari, Tuhan, saya mau mendengar dan mau melakukan apa yang saya dengar. Ya, saudara, saya berdoa selalu, ya, usaha saudara diberkati selalu sama Tuhan. Ya, Tuhan berkati saudara selalu. Ya, keluarga saudara selalu harmonis. Ya, karir saudara selalu